Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Khoridatul Anisa MPD. Apa kabar anak-anak semua? Insya Allah semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Baiklah, pertemuan kita kali ini akan melanjutkan materi sebelumnya tentang teks prosedur. Kalau pekan kemarin kita membahas tentang definisi, struktur, tujuan, dan lain sebagainya tentang teks prosedur. Kali ini kita akan membahas kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Masih ingat kan apa itu teks prosedur? Ya, sebuah teks yang berisi tentang langkah-langkah atau cara-cara melakukan sesuatu. Nah, yang akan kita bahas kali ini yang pertama, ciri khasnya atau kaidah kebahasaan dari teks prosedur adalah kata kerja imperatif, urutan langkah, konjungsi temporal, keterangan cara, dan istilah teknis. Baiklah, mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah kata kerja imperatif. Teks prosedur sangat dominan dengan adanya kata kerja imperatif, yaitu kata kerja yang digunakan untuk memberi perintah atau instruksi. Biasanya dibentuk oleh sufiks kan, i, dan partikel lah. Contoh, masukkan PIN Anda, atau bahkan bisa dua-duanya ya, sufiks kan dan partikel lah digabung jadi satu. Masukkanlah PIN Anda. Atau taburi keju setelah kue agak dingin. Gorenglah dalam minyak yang panas. Jadi itu adalah contoh kata kerja imperatif. Hampir semua kalimat di dalam teks prosedur banyak menggunakan kata kerja imperatif. Berikutnya, banyak menggunakan konjungsi temporal, yaitu kata hubung yang menyatakan urutan waktu kegiatan. Seperti kata-kata setelah, kemudian, lalu, selanjutnya. Jadi ada kronologisnya. Waktu itu kita pernah bahas kan bahwa salah satu strukturnya itu satu tujuan, yang kedua langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya ini harus berurutan. Contohnya, setelah bumbu diaduk sampai rata, tuangkan terigu sedikit demi sedikit. Selanjutnya, uleni adonan sampai kalis. Wah, contohnya dari tadi makanan terus ya. Harap dimaklum ya, yang beri contoh kan emak-emak. Baiklah, yang ketiga, urutan langkah. Jadi menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan kegiatan. Makanya biasanya ditandai dengan kata pertama, kedua, ketiga, terakhir. Contoh pertama, nah ini kita ganti contohnya, tidak masak-masak lagi ya. Pertama, mengisi formulir pendaftaran di loket pendaftaran. Kedua, menunggu panggilan untuk foto di ruang rekam. Ini misalnya. Jadi ada urutan langkah, tidak bisa tiba-tiba menunggu panggilan untuk difoto tanpa mengisi formulir. Itulah prosedur itu harus berurutan. Berikutnya adalah keterangan cara. Jadi dalam teks prosedur itu juga banyak menggunakan kalimat yang menunjukkan keterangan cara, seperti kata-kata dengan cepat, perlahan-lahan, dengan lembut. Nah, contoh nih, kukuslah dengan api kecil. Jadi caranya diberi cara mengukus dengan api kecil. Gilinglah adonan dengan kecepatan tinggi. Misalnya, wah ini contohnya tentang masak-masak lagi ya. Baiklah, yang kelima yaitu istilah teknis. Jadi banyak juga menggunakan istilah teknis di bidang tertentu. Nah, ini contohnya tentang IT ya. Sebagian besar smartphone Android dapat digunakan USB tethering sebagai pengganti modem. Namun ada juga smartphone Android yang harus terlebih dahulu menginstal drivernya untuk menjadi modem. Nah, di sini adalah istilah-istilah yang hanya ada di bidang perhandphonean. Istilah smartphone Android, USB tethering, modem, menginstal driver itu mungkin tidak ada, atau bahkan memang tidak ada di teks prosedur tentang resep masakan misalnya ya. Dan istilahnya juga berbeda. Driver di sini jangan diartikan driver yang mengemudi mobil ya. Ini istilah khusus yang digunakan di bidang perhandphonean.
Baiklah, contoh ya. Kalau kemarin Ibu sudah memberikan contoh teks prosedur dalam bentuk video praktek ya. Nah, kali ini kita dalam bentuk teks tertulisnya. Ini contoh cara membuat blog gratis dengan mudah. Silahkan, itu cukup panjang untuk dibaca yang jelas ya. Kita lihat langkah-langkahnya. Ada tidak 5 hal yang sudah Ibu sebutkan tadi? Yang pertama, tadi ada apa? Yang pertama ada kata kerja imperatifnya. Coba kalian lihat di mana letak kata kerja imperatifnya. Nah, agar dapat membuat blog gratis dengan benar, maka simaklah. Nah, kan ada kata perintah atau instruksi ya. Instruksi untuk menyimak penjelasan mengenai langkah-langkah pembuatannya. Kemudian ada urutan langkah tidak ya? Kita lihat di sini. Ada urutan langkah. Yang pertama, nah langkah pertama, langkah nomor 2 ada istilah kemudian. Dia juga menggunakan konjungsi temporal. Kemudian, berikutnya, lalu, selanjutnya, ya kan? Dan yang terakhir. Nah, jadi ada langkah-langkah mulai dari langkah pertama, kedua, dan seterusnya sampai langkah terakhir. Kita lihat ada menggunakan keterangan cara atau tidak. Di sini misalnya, pastikan, ini perintah lagi ya, Anda telah mendapat tanda centang berwarna hijau, bukan warna merah. Nah, setelah digunakan bahwa Anda perlu membuat nama lain. Lalu Anda dapat melakukan scroll down, lalu klik tombol untuk membuat blog. Nah, kemudian Anda dapat melakukan penyesuaian untuk blog Anda yang nantinya bisa disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan. Jadi caranya harus disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan. Nah, ada istilah-istilah teknis di dalam contoh teks prosedur ini ada link www itu. Kalau dalam bahasa Indonesianya bacanya www.wordpress.com. Kemudian ada istilah blog, ada istilah email, registrasi ya. Itu adalah istilah-istilah yang teknis ya, yang ada di bidang IT. Mungkin tidak kita temukan ketika kita membuat teks prosedur membuat sesuatu jenis minuman atau makanan tertentu. Baiklah, itu tentang teks prosedur. Silahkan kalian bisa lihat lagi contoh-contoh yang lain ya dari YouTube atau dari mana saja. Yang jelas teks prosedur itu sebuah teks yang berisi langkah-langkah ya, yang tujuannya untuk menginformasikan bagaimana cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Baiklah anak-anak yang tercinta, akhirnya sampai juga di penghujung pertemuan kita pekan ini. Tidak lupa kita tutup dulu dengan sebuah kata mutiara. Ilmu adalah jalan menuju surga, dan dengan ilmu pula kita dapat mengubah dunia. Tetaplah semangat mencari ilmu untuk bekal kehidupan di dunia dan di akhirat. Marilah anak-anakku, kata-kata mutiara ini tidak hanya untuk kalian tetapi juga untuk ibu sendiri. Marilah kita terus menimba ilmu, karena tolabul ilmi gimana? Dari mencari ilmu itu dimulai dari lahir sampai menuju liang lahat. Artinya kita mencari ilmu sepanjang masa. Ilmulah jalan menuju surga, sekaligus dengan ilmu kita bisa mengubah dunia. Tetaplah semangat dalam kondisi apapun untuk mencari ilmu guna bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.